Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isanuddin dan Ibu Rofiro selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Indah Udara Wendani, saya Sakti Ujian, saya Wadila Zahra. saya Fitriani Gizi, saya Vito Pasa. Kami di sini akan menjelaskan materi integral baris bilangan kompleks, yaitu ada definisi, sifat-sifat, dan juga contoh soalnya. Untuk yang pertama yaitu definisi akan dijelaskan oleh Indi. Nah, yang pertama yaitu ada definisi bilangan kompleks ditulis dalam bentuk Z sama dengan X ditambah dengan Y. Misalkan Fz adalah fungsi kompleks dan Y adalah suatu lintasan yang diparameterkan oleh Z sama dengan Zt, T berada di antara A dan B. Nah, maka integral bilangan kompleks didefinisikan sebagai integral pada lintasan C Fz dz sama dengan integral dari A sampai B Fz T Z aksen T dan nah, jika Fz sama dengan U X, Y tambah IV X, Y dan dz sama dengan dx tambah dy, maka integral pada lintasan C Fz dz sama dengan integral pada lintasan C U X, Y ditambah IV X, Y dx ditambah dy. Nah, selanjutnya kita kalikan seperti perkalian bilangan kompleks. U ditambah IV dx ditambah dy. Maka hasilnya yaitu U dx dikurangi V dy ditambah I U dy ditambah V dx. Nah, sehingga diperoleh integral pada lintasan C Fz dz sama dengan integral pada lintasan C U dx dikurangi V dy ditambah I integral pada lintasan C U dy ditambah V dx. Nah, yang lain itu bilangan real, kalau yang ini yang imajinar. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat garis bilangan kompleks. Yang pertama itu ada linearitas, yang dimana integral pada lintasan C A Fz ditambah B dz dz. Untuk A dan B ini kita keluarkan sehingga A integral pada lintasan C Fz dz ditambah B integral pada lintasan C dz dz, yang artinya integral dapat didistribusikan terhadap penjumlahan dan konstanta dapat dikeluarkan. Yang kedua ada penjumlahan lintasan. Jika C sama dengan C1 gabung C2, maka integral pada lintasan C Fz dz sama dengan integral pada lintasan C1 Fz dz ditambah integral pada lintasan C Fz dz, yang artinya integral sepanjang lintasan penuh sama dengan jumlah integral pada setiap bagian lintasan. Yang ketiga ada kebalikan arah lintasan. Integral lintasan pada min C Fz dz sama dengan min integral lintasan pada C Fz dz, yang dimana jika arah lintasan dibalik, hasil integral juga berubah tanda. Dan yang terakhir ada integral fungsi 0. Jika Fz sama dengan 0 mendekati integral pada lintasan C Fz dz sama dengan 0, yang artinya jika fungsi yang diintegrasikan selalu 0 di sepanjang lintasan, maka hasil integralnya juga 0. Nah, untuk soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menghitung integral pada lintasan C Z kuadrat dz dengan lintasan C-nya berupa garis lurus dari 0 ke 1 plus I. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu parameter lintasannya, yaitu dari sini Zt sama dengan 1 plus I dikalikan dengan T. Dengan T-nya yaitu dari 0 sampai 1. Nah, kenapa kita T-nya dari 0 sampai 1? Kita cek ketika T-nya 0, masukkan ke sini, ternyata dia benar 0. Ini 0, maka garis bawahnya betul dia 0. Selanjutnya ketika T-nya 1, kita masukkan lagi, dia masukkan 1 plus I, betul di sini, maka betul dia baris atasnya 1. Nah, dari definisi rumusnya itu integral pada lintasan C Fz dz, integral dari A sampai B Fz T dikalikan dengan turunannya. Dan diketahui kan Zt-nya itu 1 plus I dikalikan dengan T, dengan turunannya yaitu 1 plus I. Maka kita substitusikan ke rumus yang ini tadi, menghasilkan integral pada lintasan C Z kuadrat dz sama dengan integral dari 0 sampai 1 plus I dikalikan T kuadrat dikalikan dengan 1 plus I dt. Nah, kita hitung dulu bagian ininya apa? Kuadratnya kita hitung dulu. 1 plus I T dikuadratkan bisa kita tulis dengan 1 plus I kuadrat dikalikan T kuadrat. Kita tulis 1 plus I-nya dikalikan 1 plus I dikalikan T kuadrat, menghasilkan 1 ditambah I ditambah I ditambah I kuadrat dikalikan T kuadrat. Nah, kan nilai I kuadrat itu negatif 1 ya, maka menghasilkan 1 plus 2I negatif 1 dikalikan T kuadrat. Karena 1 dikurang 1 itu habis, jadi menyisakan 2I dikalikan T kuadrat. Nah, selanjutnya integralnya menjadi integral
pada lintasan C Z kuadrat dz sama dengan integral dari 0 sampai 1 2i dikalikan 1 plus i t kuadrat. Nah, kita tahu kan kuadrat itu negatif 1, maka dia memisahkan integral dari 0 sampai 1 negatif 2 ditambah 2i dikalikan t kuadrat. Nah, yang konstantanya ini kita keluarkan, maka menjadi negatif 2 plus 2i integral dari 0 sampai 1 t kuadrat itu ininya kita turunkan, terus yang t2 nya menjadi t pangkat 3 per 3, terus kita hitung seperti biasa dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Kita substitusi nilai t nya ketika dia 1 dikurangkan dengan nilai t nya ketika dia 0. Nah, menghasilkan 2 ditambah 2i dikalikan dengan 1 per 3. Maka integral dari pada lintasan C Z kuadrat dz itu menghasilkan negatif 2 ditambah 2i per 3. Untuk menghitung garis lurus atau lintasan dari X1 Y1 ke X2 Y2 itu menggunakan persamaan garis X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Nah, misalkan ada dua titik. Nah, salah satu titiknya itu 1,1 dan titik yang keduanya itu 4,2. Nah, dua titik ini itu disebut persamaan garis C. Nah, kita akan mencari berapa lintasannya. Nah, itu menggunakan persamaan garis ini. Jadi tinggal disubstitusikan saja X1, Y1, X2, Y2. Nah, ini udah disubstitusiin dan didapat nilai X-nya sama dengan 3Y negatif 2. Nah, terus bisa diubah dalam bentuk 3Y sama dengan X ditambah 2. Nah, ini bisa diturunkan menjadi DX sama dengan 3DY. Nah, ini akan digunakan untuk substitusi ke integralnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ada soal jika XZ sama dengan X ditambah 4Y ditambah 6 ditambah I dikali 2X ditambah 3Y ditambah 8. Pertanyaannya, maka berapa lintasan C dari kuadran 2 ke kuadran 4? Nah, di sini sudah dibuat koordinat kartesius, ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau pertanyaannya kuadran 2 dan kuadran 4, kita ambil sembarang titik di kuadran 2 dan 4. Dan di sini udah dapat kuadran 2 itu kita ambil titik negatif 2,4 dan kuadran 4-nya 6, negatif 4. Oke, untuk latihan soal 2 yang ini, langkah yang pertama yaitu yang sudah dijelaskan oleh Haifa sebelumnya, itu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, langsung kita substitusikan saja ya. Di sini titik kuadratnya itu ada min 2,4 dan 6, min 4. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, setelah itu kita kalikan silang. Di sini X plus 2, min 4 itu sama dengan min 8. Sama dengan, terus ini Y plus 4 dikali 6 tambah 2, 8. Nah, selanjutnya yaitu min X min 2 sama dengan Y min 4. Lalu kita pindah ruas, Y sama dengan min X ditambah 2. Nah, di sini DY per DX. Kita turunkan, Y sama dengan min X plus 2 itu kita turunkan terhadap X. Jadi turunan dari min X itu min 1. Turunan dari 2 itu 0. Nah, selanjutnya itu DY sama dengan min DX. Yang pertama itu kita harus cari U-nya dulu. U itu sama dengan X plus 4Y ditambah 6. X plus 4 dikali min X plus 2 ditambah 2. Lalu selanjutnya X min 4X ditambah 8 ditambah 6 sama dengan min 3X ditambah 14. Selanjutnya yaitu V itu 2X ditambah 3Y ditambah 8. 2X ditambah 3 dikali min X ditambah 2 ditambah 8. Itu sama dengan 2X min 3X ditambah 6 ditambah 8. 2 kurang 3 min X ditambah 6 tambah 8 itu 14. Selanjutnya langkah yang kedua itu di bagian bilangan realnya. Integral lintasan C U dx min V dy. Lalu dari min 2 ke 6 itu min 3x ditambah 14 dx dikurangi min x ditambah 14 dy. Selanjutnya min 3x ditambah 14 dx ditambah x min 14 min dx, karena di sini dy-nya itu sama dengan min dx, kita ganti. Lalu selanjutnya ini masih sama dan ini kita kali min 1, jadi min x min 14 dx. Lalu selanjutnya ini min 3x min x ditambah 14 itu dikurangi min 14 dx. Nah, di sini min 4x ditambah 28 dx. Lalu kita substitusikan ke angka 6 dan juga min 2.
batasnya. Di sini min 4/2 dikali 6 kuadrat ditambah 28 dikali 6. Lalu dikurangi yang bagian minus 2-nya, itu min 4/2 dikali min 2 kuadrat ditambah 28 dikali min 2. Itu sama dengan min 4/2 dikali 36 ditambah 168. Dikurangi negatif 2 dikali 4 dikurangi 56. Selanjutnya kita operasikan saja, itu hasilnya 160. Nah, langkah yang ketiga itu di bagian imajiner. Imajiner integral lintasan C, U dy ditambah V dx. Lalu kita masukkan di situ U-nya kan sudah kita ketahui ya, di situ V-nya juga di situ. Kita tinggal masukkan saja. Setelah itu 3x dikurangi x min 14 ditambah 14 itu dx. Lalu di sini min 14 tambah 14 kan 0. Jadi 3 dikurangi 1 itu 2x. Nah, turunan dari integral dari 2x itu sama dengan x kuadrat. Lalu kita masukkan ke batas minus 2 dan juga 6. Di sini kita masukkan x-nya itu kita ganti jadi 6 kuadrat dikurangi, lalu kita ganti dengan minus 2 kuadrat dikali i. Nah, di sini 6 kuadrat itu 36, lalu minus 2 kuadrat itu 4. Jadi 36 dikurangi 4 sama dengan 32i. Nah, maka integral lintasan C fz dz itu sama dengan 160 ditambah 32i. Ya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.